eh eh, Jangan dulu salahin makhluk halus karena mungkin aja di situ ada portal. Si portalnya itu akan nolak kita gitu, jadi aduh nggak enak nih gitu, nggak suka ada di sini. Jadi kita pikir bahwa kita makhluk tercerdas di sini gitu ya, itu nggak sama sekali. Bahkan serangga, tanaman apa atau binatang apa yang bisa melintasi dimensi aja kan kita nggak tahu, karena memang hal kayak gini datanya nggak disebar luas. Halo Sobat Random semuanya, ketemu lagi dengan saya Indri di channel Random Mind. Di channel Random Mind ini dibuat untuk cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman-pengalaman saya dengan kondisi parabola di kepala bisa dibilang menyala. Kondisi parabola di kepala menyala ini memungkinkan kita buat nerima dan nangkap frekuensi-frekuensi, vibrasi-vibrasi yang nantinya akan diterjemahkan sama kepala kita, bisa berupa cerita-cerita, visual-visual, perasaan-perasaan, apapun secara random. Buat sobat random semuanya yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga komen-komen karena komen kalian sangat ditunggu, masukan kalian juga ditunggu, dan sharing-sharingnya siapa tahu kita punya pengalaman yang sama. Kan seru ya kalau ternyata kita punya pengalaman yang sama, terus kita bisa ngobrol dan kalian juga bisa sharing-sharing lokasinya. Siapa tahu suatu hari nanti kita bisa jalan-jalan ke sana, menelusuri bersama, dan bertualang di sana bersama. Jadi tulisin aja di kolom komentar. Khususnya kayak di episode kali ini, saya mau ceritain tentang portal lintas dimensi. Siapa tahu sobat random semuanya di rumah pernah punya pengalaman yang sama dengan saya, ditunggu banget ceritanya dan juga reaksinya ya. Kalau sobat random di rumah pernah denger yang namanya portal lintas dimensi nggak? Seenggaknya pastilah ya anak-anak zaman sekarang dengan segala media yang udah tersedia, kata-kata portal lintas dimensi ini bukan hal yang aneh lagi, bukan hal yang tabu lagi buat dibicarakan. Ini udah terdengar tersounding ke seluruh antero negeri gitu ya tentang satu ini, portal lintas dimensi. Jadi, portal lintas dimensi ini ada dua cara kenapa dia ada di suatu tempat. Satu, memang sudah alaminya ada di sana, terbentuk lewat peristiwa-peristiwa alam, sampai secara natural aja dia bisa tutup buka di lokasi tersebut, kayak gitu. Yang kedua, tentu saja buatan manusia. Secara sengaja, ada makhluk-makhluk yang punya kecerdasan lebih tinggi dari manusia yang tinggal di sini, bikin portal-portal untuk kepentingan mereka, untuk keluar masuk ke dimensi mereka. Dan yang ketiga, ini dibuat secara nggak sengaja. Jadi, misal kita punya beberapa artefak yang memungkinkan si portal lintas dimensi ini kebuka, itu juga bisa memungkinkan buat adanya portal lintas dimensi. Kalau sobat random di rumah pernah nemuin sebuah tempat punya frekuensi dan aura yang aneh, kita ambil aja di tengah kota. Karena di tengah kota ini biasanya memang tidak terdetek bahwa di suatu tempat itu ada portalnya, alias ya terjadi begitu saja gitu ya, dari alamnya. Nah, biasanya ada ciri-ciri di mana di suatu tempat itu ada portal lintas dimensinya. Satu, kalau kita berada di tempat yang punya portal lintas dimensi, hawa di tempat di mana ada portal lintas dimensi itu biasanya beda. Lebih panas dari lokasi-lokasi lainnya di tempat yang sama, kayak gitu. Lalu getaran ke tubuhnya juga beda. Bisa jadi bikin mual, bisa jadi bikin pusing, bisa jadi kalau kalian cocok, merasa terpanggil dan ingin diam berlama-lama di situ, atau kalian sebaliknya ingin cepat-cepat pergi dari lokasi tersebut. Salah satu contoh di mana di suatu tempat ada portal dimensinya, kita ambillah contohnya di sebuah rumah gitu. Banyak rumah-rumah dengan portal dimensi itu ada aja kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut. Contohnya, pernah nggak sobat random semua ketemu sebuah rumah di mana si penghuni rumahnya itu sering curhat atau cerita kalau barang-barang mereka hilang dengan tiba-tiba, hilang dengan sendirinya. Nah, ketika dicari tidak ada, lalu kemudian beberapa hari kemudian gitu, ada lagi tapi di tempat yang tidak semestinya. Contoh, kalau kebetulan yang punya rumah adalah tipikal orang yang teratur, simpan obat misalnya, di tempat obatnya yang khusus untuk obat gitu. Tiba-tiba obatnya hilang, beberapa item aja, lalu tiba-tiba ada di garasi kayak gitu. Atau punya benda yang lebih besar lagi, karpet, yang biasanya ada di gudang tempat khusus penyimpanan karpet gitu. Tiba-tiba menghilang aja dan ada di kamar utama misalnya. Jadi benda-benda itu hilang dengan apa ya? Dengan tiba-tiba aja, dan biasanya penghuni rumah nggak ada yang ngaku kayak gitu. Contoh yang kedua, selain barang-barang hilang, biasanya kalau portal lintas dimensinya ke dimensi transisi, sobat random semuanya akan berurusan dengan penampakan-penampakan.
Penampakan di portal lintas dimensi ini beda dengan penampakan arwah-arwah penasaran. Kalau kebetulan ada sesuatu yang mereka butuhkan, ketika portal dimensi itu kebuka, kesempatan banget untuk mereka ngambil apapun yang mereka butuhkan. Contohnya, kalau misalnya mereka ternyata butuh makan, makanannya kan kita anggap aja energi kayak gitu. Nah, ketika mereka butuh makan untuk energi, maka mereka pun biasanya akan membuat kondisi di mana kita akan mengeluarkan energi yang sangat besar untuk nantinya jadi santapan mereka. Contohnya, mereka pun akan membuat kondisi menakut-nakuti kita gitu. Bikin penampakan-penampakan, bikin aura yang serem, bikin apa ya, kayak teror-teror suara kayak gitu, semacam poltergeist gitu. Nah, berikutnya kan kita akan kena nih dengan cara-cara mereka ini, lalu kita mengeluarkan energi yang besar karena rasa takut, karena rasa resah, rasa terintimidasi kayak gitu, itu nanti diserap sama mereka dan mereka pun bermetamorfosis jadi bentuk berikutnya dari penampakan jin kalau ke sini gitu ya, kalau ke dimensi ini. Mereka kan, membuat bentukan-bentukan itu butuh energi. Kami sendiri sebagai praktisi untuk salah satu pengusir makhluk halus kayak gitu, kalau kebetulan si tempatnya memang ada portal lintas dimensinya, begitu dibersihin biasanya sukses dulu untuk beberapa waktu, sampai nanti kemudian si alam semesta ini kan siklusnya ada siklusnya. Nanti sampailah di siklus di mana si portal lintas dimensi itu ngebuka lagi, lalu makhluk-makhluk itu datang lagi. Kayak gitu terus, nggak beres-beres gitu untuk diberesin dan dibersihinnya. Nah, berarti itu ciri-ciri lainnya. Ketika ada penampakan yang terus-terusan, meskipun udah berapa kali pun dibersihin, nanti di selang waktu tertentu itu datang lagi, muncul lagi. Kalau kebetulan nih, Sobat Random nggak sengaja lihat penampakan mereka, biasanya makhluk-makhluk yang keluar dari portal semacam itu bermacam-macam juga. Jadi bukan tipikal hantu rumahan gitu yang ada di suatu tempat di sebuah bangunan tuh matuh gitu ya, alias tetep gitu, yang itu-itu aja gitu. Nah, nggak gitu. Itu tuh makhluk yang datangnya tuh macem-macem, beda lagi. Jadi apalagi si portalnya kan ini kasusnya nggak sengaja ya, bisa ber bisa nyambungnya dengan dimensi manapun yang random gitu. Nah, otomatis ketika misalnya ngebuka di suatu, eee, komunitas misalnya ya, makhluk-makhluk yang telinganya panjang, ininya hijau kayak gitu, ya nanti berikutnya beda lagi. Ciri-ciri lainnya adalah makhluk yang kebetulan ditemuinnya beda-beda, macem-macem. Nah, selanjutnya adalah portal-portal yang adanya di alam. Kalau ini sih masih jadi kontroversi juga, tapi terserah ya Sobat Random mau menganut yang mana. Apakah kalau yang ada di alam ini memang terbentuk secara alami, atau memang sempat disimpan di situ dengan sengaja, contoh oleh leluhur kita gitu, atau penghuni tempat itu sebelumnya gitu. Secara kan kalau orang-orang zaman dulu ya, mereka mungkin lebih sakti dan lebih memilih tinggal di gunung gitu, kayak daripada kayak kita di perkotaan kayak gini. Kalau kondisi portalnya itu ada di gunung, contohnya di gunung gitu ya, atau di alam lah ya, itu sebetulnya ciri-cirinya lebih saklek lagi. Kalau kebetulan ke gunung, di satu wilayah gunung gitu ya, kita bisa cek di situ, dari batuannya juga, dari tanamannya juga itu udah beda-beda. Salah satu contohnya, kalau misalnya kebetulan kita ketemu sama tanaman semacam tanaman Rafflesia kayak gitu, nah itu kemungkinan besar di daerah atau wilayah situ ada portal itu gitu. Karena si tanaman tertentu nih, hanya karena ada di sini bukan berarti itu nggak ada di dimensi lain. Contoh, tanaman Rafflesia itu, mungkin Sobat Random pernah mendengar ini atau enggak gitu ya, dan terserah mau percaya atau enggak, itu adalah tanaman lintas dimensi. Jadi si tanaman Rafflesia itu bisa hidup juga di dimensi lepas dari dimensi yang tempat kita tinggali sekarang ini, kayak gitu. Dan munculnya si tanaman semacam Rafflesia di sini, itu tuh nandain di daerah situ ada portal, karena fungsinya sendiri si tanaman Rafflesia itu untuk nyerapin energi negatif dari si portal yang suka kebuka. Jadi begitu portal kebuka, dia kan mancarin energi tuh. Jadi itu juga bisa dirasain gitu, perubahan energi dari suatu tempat itu khususnya di alam. Kalau memang ada tempat beda dari tempat yang lainnya gitu ya, misalnya satu wilayah nih, tetep aja ketemu satu titik di mana itu hawanya beda banget dengan tempat lainnya di daerah itu, diperkuat dengan adanya tanaman sejenis tanaman Rafflesia dan komunitas serangga yang beda dengan tempat lainnya, itu kemungkinan ada portal yang kebuka ketutup, ngeluarin energi untuk diserap energi negatifnya gitu sama si tanaman Rafflesia ini kayak gitu. Juga serangga-serangganya. Biasanya serangga yang keluar masuk di situ gitu ya, silahkan jadi bahan penelitian juga. Banyak serangga yang ternyata itu bisa lintas dimensi.
Jadi kita pikir bahwa kita makhluk tercerdas di sini gitu ya, itu enggak sama sekali. Bahkan serangga, tanaman apa, atau binatang apa yang bisa melintasi dimensi aja kan kita nggak tahu, karena memang hal-hal kayak gini datanya nggak disebar luas. Standar ada portal di wilayah itu juga gitu. Mungkin kita akan merasa pusing, ngerasa merinding, ngerasa beda. Si portalnya sendiri pun kalau ternyata nggak cocok dengan tubuh kita gitu ya, si portalnya itu akan nolak kita gitu. Jadi, aduh nggak enak ih gitu, nggak suka ada di sini, ya udah pergi-pergi. Mungkin itu defense dari tubuh kita sendiri buat ini portalnya bawa kita ke tempat yang, bikin kita celaka kayak gitu. Jadi ketika sobat random di alam ketemu dengan kondisi gitu, satu, jangan dulu salahin makhluk halus karena mungkin aja di situ ada portal. 2, mungkin portalnya memang bahaya buat kita jadi mending menjauh aja, cari aman. Siapa tahu portalnya buka terus keteleport ke tempat lain, nggak ada yang bisa nyelamatin, itu juga kan, bahaya gitu ya. Nanti nyalahin makhluk halus, disembunyiin hantu apa segala macam, mungkin enggak, mungkin bisa jadi karena masuk portal. Terus ketiga nih, kalau kebetulan sobat random adalah orang-orang dengan tubuh yang cocok dengan si portalnya, itu justru harus jauh lebih hati-hati. Sobat random akan merasa nyaman banget di situ. Pertama, tubuh sobat random semuanya kayak bakalan ngerasa sensasi kayak ada energi listrik masuk gitu ke badan, yang si portalnya itu sendiri mengkondisikan sobat random buat masuk ke berikutnya gitu. Kemudian itunya nanti ngebuka dan sobat random bisa aja ketarik ke sana. Makanya kebanyakan portal disimpannya agak di atas gitu. Kalau di gunung-gunung tuh jarang yang ada di bawah-bawah aja gitu ya, jarang. Ada tapi jarang. Jadi lebih seringnya ada di atas lebih tinggi dari pohon kayak gitu. Supaya nggak semudah itu kita ketarik ke sana. Buat pengamanan juga mungkin seandainya itu ada yang buat. Nah, kalau di alam, sambil sobat random eksplorasi, sobat random bisa nih download dan install aplikasi untuk pengecekan, magnet di udara kayak gitu. Di udara, di batu itu kalau dekat portal itu tuh nanti si batuan dengan si udara tuh, si elektromagnetik di daerah situnya tuh akan beda gitu. Nah itu bisa diukur pakai aplikasi tertentu kayak gitu. Makanya keluarinlah aplikasi itu karena biar nggak mistis aja gitu, tapi memang ini ada penelitiannya juga. Seenggaknya sobat random bawa HP yang udah capable dibawa ke tempat-tempat kayak gitu dan udah bisa install aplikasi itu, udah bisa running aplikasinya. Terus jangan lupa juga bawa catatan. Jadi setiap sobat random foto, terus ada catatan kalau nggak memungkinkan bikin video, dicatat aja di batu mana, dengan fluktuasi udara di alat itu berapa gitu. Itu bisa jadi penelitian yang asik dan jadi punya data aja gitu. Terus berikutnya, kalau misalkan ternyata cocok dengan tubuh kita, itu bisa diserap energinya buat, tubuh kita sendiri gitu. Nanti ketika energinya udah masuk ke tubuh kita, bisa dimanfaatkan macam-macam sesuai dengan keinginan kita. Kayak gitu. Terus batunya juga, batu di daerah situ biasanya bukan batu yang tiba-tiba ada aja di situ, enggak. Tapi kayak udah disusun untuk memungkinkan si portal itu sendiri jalan dengan baik, kayak gitu. Jadi otomatis ada dayanya, ada anomali listrik atau getaran-getarannya beda gitu dengan batuan-batuan biasa. Jenis batuannya juga biasanya beda, sobat random bisa nanti diteliti sendiri aja sambil jalan-jalan, iseng-iseng aja, iseng-iseng pengetahuan dan ya pembuktian aja, bener nggak gitu kata-kata saya gitu. Ya silahkan dibuktikan sendiri, seru kok. Sobat random semuanya mungkin pernah denger ya cerita tentang orang yang pakai motor, bawa motor di daerah-daerah semacam Cadas Pangeran gitu. Wilayah-wilayah yang memang terkenal angker, eee, terkenal apa ya, kayak ada batuan besar, lereng-lereng kayak gitu. Nah, di tempat-tempat kayak gitu juga kemungkinan memang memungkinkan ada gitu si portal lintas dimensinya itu. Nah, ceritanya ada laki-laki nih masuk ke situ pakai motor, tiba-tiba keluar di wilayah lain berhari-hari kemudian. Itu mungkin aja betul gitu sebelum berasumsi bahwa dia disembunyiin makhluk halus gitu. Ya bisa aja dia memasuki portal dan mungkin diselamatkan oleh oleh entah siapa gitu. Tiba-tiba dia bisa pulang dengan selamat, di wilayah lain kayak gitu. Cuma kalau memang kebetulan di sananya diselamatin atau ketemu sama entitas lain, itu biasanya memori suka agak keganggu. Begitu lewat portalnya aja, kalau kita nggak kuat-kuat amat bisa jadi indrawi kita keganggu. Terus memori juga otomatis keganggu karena segala daya kapasitas otak dibawa ke kondisi, dimensi, ruang dan waktu yang tiba-tiba geser gitu ya, mungkin buat yang nggak biasa gitu, itu bakalan ngeganggu jiwa raga. Nah, kalau saya sendiri punya nggak pengalaman deket-deket dengan portal kayak gitu?
ada nih satu cerita yang ekstrim. Salah satu tempat yang portal lintas dimensinya itu sangat kuat gitu ya, dan waktu itu sebetulnya nggak sengaja juga ingin ke tempat itu, karena tempat sasarannya tuh sebetulnya tujuan utama kami bukan ke sana gitu. Waktu itu tuh kami jalan-jalan ke daerah Kota Batu, Malang. Saya dengan teman-teman kayak gitu ya. Waktu itu jalan-jalannya ke Selekta, di Selekta aja, Selekta Malang aja itu si energinya tuh betul-betul kuat sobat random, ke badan charging-nya itu luar biasa besar karena kan itu katanya si batuannya di sana itu bekas asteroid ya gitu, entah zaman kapan gitu. Tapi dayanya sampai sekarang masih benar-benar bisa keserap oleh tubuh tuh dengan baik banget, dan itu kalau kerasa di tubuh saya sendiri gitu ya, itu salah satu energi yang lezat banget dan recommended banget, pokoknya ingin sehat mendingan jalan-jalan ke sana, berlama-lama di sana. Nginep di hotelnya, rendeman badan, main sepuas-puasnya, dan bebasin pikiran. Jadi kebanyakan orang nih ya, apalagi yang beginner lah atau pengen nyobain, gimana sih katanya sensitive force itu enak, ya dan tidak. Nah, yang untuk para pemula biasanya ada beban pikiran nih, "Aku ingin ngerasa, pokoknya mana gitu ada energi yang datang katanya gini," gitu. Ternyata beban-beban ingin bisa merasakan tapi dengan hati yang nggak terbuka, kepala yang penuh beban, itu justru nggak masuk kayak gitu. Jadi kitanya harus rileks sambil main, pikiran nggak kemana-mana. Tiba-tiba nih dengan kondisi tubuh gitu biasanya lewat ke daerah situ ya, di Selekta itu jalan-jalan kemana pun juga, badan kita tuh kayak ada tarikan-tarikan, "Yuk ke sini," gitu, itu diikutin aja, "Yuk ke sini," gitu. Badan kitanya ingin kemana, ke titik mana, di batu mana, mungkin energinya cocok dengan kita, dia ikutin aja. Terus berlama-lama lah selama badan ingin di suatu tempat, kayak gitu, itu charging banget di, Selekta Malang, kayak gitu. Nah, beres dari tempat Selekta itu, kan kembali ke hotel tuh ceritanya. Nah, di sinilah nggak sengajanya itu. Jadi kadang gini sobat random, ketika kita sengaja ingin ngerasain energi di tempat yang kita udah tahu itu energinya ada di situ gitu ya, kita kan lebih aware gitu dan lebih siap untuk nerima apapun yang terjadi di situ gitu. Sementara di tempat-tempat yang kita nggak nyangka, karena kita kan pikirnya ke hotel tuh ingin tidur, ah udah selesai gitu istirahat. Di situlah kadang-kadang ada yang peristiwa-peristiwa gitu, kita nggak nyangka tapi luar biasa gitulah. Ternyata sobat random, di wilayah Selekta Batu itu nggak cuma satu Selekta wilayah itu aja, tapi jauh lebih luas lagi si range energinya. Sampai bisa jadi gitu ya, portalnya tuh emang banyak banget di situ gitu, bukan di titik Selektanya aja kayak gitu. Salah satunya mungkin di hotel kami waktu itu. Padahal jarak dari Selektanya ke hotel itu kira-kira sekitar 3 kilometeran lah ya. Ke sana tuh waktu itu, pakai motor, pakai angkot, pakai segala lah pokoknya bareng-bareng teman-teman. Nah, begitu datang ke hotel, buka kamar pintu kamar hotel, begitu dibuka tuh kan biasanya, wah gitu ya, dan hawa ingin istirahatnya itu kenceng. Ini begitu buka pintu hotel, ada angin yang bener-bener dingin banget kayak buka kulkas dan memang sih daerah Batu kan emang dingin juga, tapi ini beda anginnya tuh kayak nusuk-nusuknya tuh beda banget dan kayak gitu banget. Nah, udahlah biasa meskipun itu hotel gitu ya, budaya kami sih punten-puntenan dulu gitu, "Maaf ya, maaf," gitu. Akhirnya masuklah ke ruangan itu gitu. Nah, kebetulannya kami kan di situ nyewa beberapa kamar tuh, dan teman-teman saya yang lain waktu itu udah berkeluarga gitu, jadi otomatis kan teman-teman itu, sama keluarganya. Nah, saya enggak gitu. Padahal kasur tuh minta satu tapi dikasih 2 gitu. Jadi aduh lega sendiri dan sendirian banget di kamar itu. Nah, di hotel itu ada 2 pintu, jadi pintu menuju balkonnya itu bisa turun lewat situ dan, nyambung sama halaman belakang hotel gitu. Di situ tuh ada hutan pinus gitulah ya. Di situlah, begitu rebahan, tiba-tiba aja udah ada sinyal langsung, "Sini," langsung, "Siapa itu?" Coba merem lagi, connect lagi, "Sini," katanya tuh, kakek-kakek, ada visual kakek-kakek, ininya putih, semuanya putih, udah kakek-kakek banget tapi kelihatannya kayak seger gitu ya, kakek-kakek super sehat kayaknya. Itunya rambutnya pendek banget, semuanya udah serba uban, serba putih, nyuruh, "Sini kemana?" "Sini ke bawah," katanya. "Ke bawah? Emang ada bawah ya?" Gitu. Ya udah akhirnya capek-capek juga tiba-tiba hilang aja gitu dipanggil kayak gitu. Saya buka pintu, menuju ke balkon gitu ya, ternyata si balkonnya juga ada jalan langsung tembusan ke, area belakang hotel kayak gitu.
Nah, begitu jalan ke bawah, langsunglah ditelusuri itu dari mana kakek-kakeknya. Karena sobat random, kalau misalnya pernah nyobain juga dan ngalamin kayak gini, biasanya kan beda ya rasanya antara dipanggil sama hantu rumahan gitu, penghuni hotel gitu, sama entitas lain kayak gitu. Jadi turun ke bawah ingin tahu aja ini hotelnya nggak dibersihin gitu. Soalnya nih ya, sobat random kan tahu ya hotel-hotel biasanya nyewa kayak paranormal gitu buat bersihin hotel mereka kayak gitu ya. Jadi pengunjung juga, tamu juga bisa datang lagi tanpa ngerasa takut dan horor gitu. Nah, ini tuh bersih, kalau dari makhluk kayak gitunya tuh bersih, nggak ada makhluk halus yang, apa ya, datang dan hanya sekedar, ya apa, juri kebon gitu-gitulah, nggak ada penghuni hotelnya gitu. Jadi ini mah, apa ya, kerasanya tuh kayak entitas lain aja, tapi dari mana gitu si kakek-kakek ini tuh. Akhirnya ya udah, kalau dapat kondisi kayak gitu biasanya sih saya nenangin diri semuanya di off dulu gitu ya, si perasaan was-was, si perasaan takut, kayak gitu dulu udah nggadain dulu, dan gimana kaki aja, yuk mau ngebawa ke mana gitu. Karena siapa tahu itu harus ada yang ditemuin secara langsung dan apa, menyapa langsung gitu, permisi untuk tinggal di tempat dianya itu secara khusus, kayak gitu. Nah, diikutinlah ke mana kaki melangkah gitu, ke sinyalnya di belah mana gitu, si energi kuatnya di mana gitu ya. Tapi yang nggak sambil gini-gini juga, jangan bertingkah anomali juga gitu, biasa aja. Ya udah jalan, akhirnya di sebelah kanan dari kamar saya itu, ada beda nih di sini mah, si hawanya tuh anget, dingin, cepet banget berubahnya, dan nyetrum. Nyetrum itu nggak bisa dihindari, semudah itulah pokoknya kalau saya mah yang ngerasain ada listrik-listrik di udara gitu, kesetrum aja badan tuh kayak dan lumayan kenceng. Wah, kayaknya di sini nih. Jadi kan tempatnya di atas ya. Waktu ngelihat ke bawah, ada apa ya, pendopo gitulah ya. Kayak saung kecil ada dikasih genteng-genteng ala Jawa gitu ya, yang bagus gitulah pokoknya. Agak diukir, ada tempat apa itu gitu. Waktu dilihat, agak ketutup ya. Jadi susah juga gitu kalau dilihat dari atas. Ah, kayaknya dari situ deh. Ya udah, akhirnya turunlah gitu, memberanikan diri turun. Terus masih juga ketutupan pagar karena pagarnya lumayan tinggi gitu ya. Ini tempat apa sih, penasaran makam atau apa ya gitu. Jadi pengen ke sana deh. Akhirnya emang ditutup pagar kan, jadi nanyalah ke petugas hotel gitu, "Mas kalau mau ke sana gimana caranya ya?" "Oh maaf Mbak," katanya, "itu bukan bagian dari hotel ini, jadi Mbaknya harus keluar dulu terus ngeliling ke gang sebelah gitu kalau buat, masuk ke situ," katanya. "Itu apa Mas namanya?" Apa ya, namanya tuh pakai bahasa Jawa gitu nggak terlalu itu ya, nggak terlalu ngeh juga pokoknya Watu something lah ya gitu. Akhirnya setelah makan siang nih di depan tuh kan ada warung rawon gitulah ya. Saya dengan teman-teman makan rawon di situ dulu. Pas udah makan rawon cerita nih tadi ke teman-teman yang ada di situ yang barengan saya gitu ya. Nah, 2 temen ini juga istimewa nanti saya ceritain gitu. Ke 2 temen saya ini. Saya cerita tadi begitu masuk ke kamar kalian ngerasa apa sih gitu. Temen yang 2 ceritanya, "Ah saya mah nyaman-nyaman aja," katanya, "kayak nggak ada apa-apa di situ gitu, justru tempatnya manggil banget," katanya. "Oh, nggak ada hawa dingin ya?" "Enggak kok, anget-anget aja," katanya. "Loh, kok di kamar saya dingin banget gitu ya, beda banget." "Ya udah deh, nanti saya main ke kamar kamu gitu, kalau emang beneran anget, ya sok aja cobain gitu masuk ke kamar." Ternyata mereka nggak ngalamin dingin yang, kayak gitu tadi gitu. Ya mungkin perasaan saya entah gara-gara kepanggil, tapi akhirnya saya ceritalah ke temen itu gitu ya, kalau tadi saya ngerasa gitu dan ada panggilan buat ke sebuah tempat yang kayak ada di atas tuh digentingin gitu dengan baik gitu ya, mungkin saung gitu, kayak gazebo gitu entah apa, "Yuk kita coba ke sana yuk," gitu. Akhirnya yang 2 lagi juga setuju gitu. Nah, tentang teman saya ini sendiri, ceritain dikit. Jadi kami pergi waktu itu ke Selekta Malang ini memang banyakan, karena mereka udah berkeluarga, saya sendirian, kayak gitu. Di situ, teman saya yang istri-istri keluarga ini gitu, jadi teman sayanya yang perempuan-perempuan gitu ya, meskipun dengan suami mereka pun jadi akhirnya berteman gitu. Nah, teman saya yang 2 ini, kami betul-betul, beda latar belakang, tapi mereka berdua juga sama gitu, kayak saya, itu parabola di kepalanya beda, tapi nangkapin sinyalnya, apa yang mereka tangkap gitu, hasil tangkapannya jauh berbeda dengan saya, kayak gitu. Oke, sebut saja nama teman saya ini berdasarkan apa yang sinyal yang biasa mereka tangkap gitu. Sebut aja teman saya yang ini namanya si Ebis dan yang ini si Pearl. Oke, si Ebis dan si Pearl gitu aja ya.
Nah, si Abyss dan si Pearl ini, mereka berdua juga istimewa dan ajaib kayak gitu. Jadi otomatis kita pengen banget gitu ya kriasnya sama buat ngeliat lokasi yang tadi sama saya diceritain kayak gitu. Nah, singkat cerita habis makan itu, karena mereka udah berkeluarga lagi-lagi, jadi suami-suami mereka bertugas ngejagain dulu anak-anak kayak gitulah ya. Jadi mereka nungguin di hotel aja. Sementara suaminya juga udah ngerti lah kebutuhan istri-istrinya ini. Kami pun dibiarkan gitu buat menelusuri apa sih gitu sebetulnya yang ada di tempat itu ya. Tadinya memang cuman buat say hi aja kayak gitu. Nah, kami pun waktu itu jalan ke gang yang ditunjukin sama petugas hotel itu gitu ya, masuk ke gang itu dan nggak berapa jauh itu kami ketemu sama perkebunan apel, apel Malang gitu. Wah, ngelihat perkebunan apel yang dengan pohon nggak terlalu tinggi aja, wah apel gitu ya. Terus pas masuk ke perkebunan apel itu, nah itu dia, si bapak tukang jagain si bapak petani perkebunan apelnya tuh kayak beda gitu ngelihat kaminya tuh kayak dia aneh gitu, "Nih beda nih, ini beda nih," gitu. "Ada apa Mbak?" katanya. "Mau apel?" gitu. "Iya mau apel sama mau lihat-lihat di situ tempat apa." Deng, tiba-tiba si mukanya tuh, si air mukanya tuh berubah dong, kayak, "Itu nanyain apa sih?" gitu. "Yang mana Mbak?" "Itu tuh yang di situ yang ada gentingnya itu, gimana caranya masuk ke sana, dan itu tuh apa?" gitu. Pas begitu si bapaknya tuh langsung air mukanya berubah dan kayak aneh gitu ngelihat kami tuh, "Wah kenapa nih?" gitu. Terus si bapaknya bilang, "Itu nggak ada apa-apa di situ cuma itu aja, cuma batu besar biasa," katanya. "Tapi bisa nanti dilihat ke sana." "Oh iya, iya Pak, makasih," gitu. "Ini kalau misalnya mau apel tuh ada yang masih bagus jatuh-jatuh," kayak gitu. Wah dapet bonus banget gitu ya. Kami sambil santai gitu ya, sambil ngobrol, sambil ya makan apel kayak gitu-gitu lah, santai banget lah pokoknya. Ya udah akhirnya sambil sesantai itu, kami pun pergi ke tempat yang tadi ada, tempat yang dikasih genting itu gitu, ingin tahu apa. Ternyata tempatnya emang beda dari perkebunan apel itu, agak ke belakang sedikit gitu ya, kami jalan ke situ, dan begitu sampai situ, merinding, merinding banget. Jadi kayak visual mah sih kayak ngelihat buta gitu ya, buta hidung, buta hitam gitu besar, matanya merah gitu, ininya berbulu-bulu kayak gitu di tempatnya, cuma berdiri bermata merah. Nah tiba-tiba, tapi si buta itu juga ngelihat kami tuh kayak takut gitu, terus dia pergi. Kami kan saling ngelirik, karena kami bertiga sama gitu ya, bisa sama-sama lihat visual yang sama gitu. Saling lirik, "Ih kenapa pergi?" gitu. Ya udah, dianya pergi, kita nerusin ke situ gitu. Nah, ada dupa, memang ada dupa, ada bunga-bunga kayak gitu di situ ya, wangi ini juga, wangi ya itulah perpaduan antara kemenyan kayak gitu-gitu sama bunga-bunga yang udah agak-agak terbakar kayak gitu. Serem sih ya kalau untuk hanya penampakan buta dan makhluk-makhluk itu ya sepersekian detik juga kami datang merekanya pergi gitu. Nah berikutnya kan tenang, sempat tenang dulu nih. Jadi kami di situ udah nyiapin alat untuk ukur, si anomali magnetik di udara sama di batu itunya sendiri kayak gitu. Sementara bentuk batunya, batunya tuh bulet kayak gini ya, dan di si batunya sendiri tuh kayak ada ini loh, kayak di tengah batunya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak digit, bukan digit apa, kayak tombol-tombol telepon gitu deh, zaman dulu kayak tombol ya, bekas tombol tapi udah kosong, jadi bulet-bulet gitu dan dalem gitu. Jadi kalau kita ngeginiin jari tuh ya sekitar 1 buku gini mah masuklah gitu buat kayak gitunya. Nah, ini apa nih gitu. Karena kami nggak terlalu maksudnya nggak terlalu meng-embrace tentang hal-hal yang mencuri kayak gitu-gitu kan tadi udah pergi juga gitu ya. Jadi lebih penasarannya, "Eh, ini apa nih? Kayaknya bekas alat deh," gitu. "Bener nggak ya?" gitu. "Apa sih? Yuk yuk dicek." Gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu aja. Tiba-tiba waktu kami sedang anteng neliti batunya itu, tiba-tiba dari atas tuh angin kayak langsung muter dong. Itu si pohon apel yang ada itu kan perkebunan apel ya, si pohon apel yang segitu kokohnya gitu, goyangnya tuh sampai bener-bener goyang, gitu. Dan si anginnya tuh dari samping, dari atas, musat sampai ke si arah batunya. Jadi kami di situ di pinggir teh udah tiba-tiba dari rileks, santai, menikmati suasana, jadi takut gitu karena si angin, takut angin, anginnya kenceng banget. Dan pelan-pelan itu ya, ada bunyi kayak gini nih. Kami saling lihat, "Itu suara apa tadi? Itu suara apa tadi?" gitu. Saling lirik dan, "Ah, udah nggak akan bener ini mah, nggak akan bener ini mah, ayo pulang," gitu. Akhirnya, pas kami mau pulang, ngebiarin dulu si angin teh jadi antara krias tapi takut gitu. Kan bingung ya kalau di kondisi gitu mau dilanjutin aja ini penelitiannya, tapi kalau misalnya kitanya nanti kenapa-napa contoh kami tahu itu tuh
portal gitu di situ. Nanti kalau misalnya bener itu portal, bener asumsi kami gimana kalau keculik kayak gitu. Akhirnya, wah anginnya itu makin ngamuk lagi, dan kami pun gitu ya, nyimpen tangan di situ bertiga, mau nenangin tadinya, tangan kami bertiga disimpan di situ, udah ya tenang, si suaranya tuh makin kencang lagi, kayak kayak ada alat aja, entah geretan batu atau baja, besi gitu ya, tapi suaranya tuh kayak gitu. Akhirnya 1, 2, 3 pergi, cabut kabur, lari saat itu juga, kayak gitu. Untungnya sobat random, itu semua di situ udah kami videoin, udah sempet kami videoin. Dan, ya akhirnya ditelitilah dan dikonsulkanlah gitu sama yang jauh lebih sakti di antara kami bertiga, kayak gitu ya, sebetulnya itu apa sih gitu. Nah setelah diliatin videonya, foto-fotonya, dapatlah jawaban kalau ternyata itu tuh di situ memang portal, kayak gitu. Jadi memang si posisinya, ini kan Selekta, ini hotel kami di sini, di belakang itu sama dengan nama hotelnya gitu ya, adalah tempat untuk melihat kayak gitu. Jadi si deretan gunung-gunung yang ya kalau sobat random percaya bahwa pegunungan di Indonesia ini piramid, mau percaya mau enggak gitu ya, pokoknya di belakang situ tuh deretan pegunungan yang si energinya pun masih sangat kuat tuh ngederet di situ gitu. Nah otomatis untuk anggaplah untuk keluar masuk, datang dan pergi ke daerah sini sana dengan cepat mungkin butuh portal gitu ya. Nah disitulah tempat portal, perantaranya tuh jembatannya letaknya tepat di belakang hotel kami, kayak gitu. Nah, kenapa waktu itu bisa tiba-tiba hidup? Ternyata energi kami juga ngaruh. 3 perempuan dengan 3 abilities kayak gitu, yang beda-beda digabungin, ternyata itu cukup mampu buat buka portal itu, katanya gitu. Langsung merinding begitu dijelasin. Nah, tentang si teman yang 2 ini juga, ternyata memang latar mereka juga sama kayak gitu. Barang-barang datang dan pergi. Si Abyss ini, barang-barangnya, barang-barang magical-nya gitu, datang dan pergi. Kartu tarotnya tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba pergi juga gitu. Dan berikut segala apa yang dia harus punya itu datang gitu ke dianya gitu. Begitulah si Abyss. Nah, yang satu ini, si Pearl ini, dia lebih istimewa lagi sebetulnya. Si Pearl ini, dia bisa ngobrol sama batu. What? Bahkan di kotaknya dia sendiri, jumlah batunya tuh selalu berubah, kayak gitu. Jadi kadang si batu ini yang ada, kadang batu ini yang nggak ada, kayak gitu, gantian. Dan tiba-tiba nanti datang, masuk lagi di kotak yang mana, atau nggak datang sama sekali, kayak gitu. Atau ada batuan baru justru tiba-tiba ada di kotaknya, kayak gitu. Jadi emang dia sendiri punya ability buat bukain portalnya sendiri dan batunya yang datang dan pergi kayak gitu. Bisa segitunya, makanya pas kami bertiga digabungin di portal yang waktu di Selekta Malang itu, di deket situ, yah begitulah yang terjadi. Portalnya tiba-tiba ngebuka kayak gitu. Nah, sobat random bukannya nggak mau kami masuk portal, jelas saja antara takut dan curious itu kan selalu datang bareng gitu ya seringnya. Ya itu kalau misalnya kaminya sendiri udah punya kapasitas dan dikasih map-nya ini berikutnya kemana gitu ya mungkin hayu-hayu aja gitu. Kenapa enggak bertualang ke tempat lain. Tapi kalau membuta sama sekali dan aduh nggak tahu gitu ya, nggak berani juga, ya ada rasa takut untuk nggak bisa pulang lagi ke sini, kayak gitu. Nah itu tadi salah satu pengalaman waktu jalan-jalan keluar kota. Sementara tentang portal sendiri yang ada di dalam kota kita, ciri-cirinya kalau misalnya ada portal lintas dimensi di contoh di sebuah mall, mall itu biasanya sih kebanyakan nggak akan laku gitu. Jadi selang berapa tahun itu tutup kayak gitu. Jadi bawaannya si portal sendiri itu kayak jangan ganggu aku lah gitu. Jangan dagang-dagang di sini dan bikin heboh di sini gitu. Kalau portal ke dimensi tertentu gitu ya. Ada dimensi-dimensi di mana mereka tuh jadi lebih kayak tertutup, suram kayak gitu. Dan gak suka aja ada hiruk-pikuk orang-orang datang dan pergi kayak gitu-gitu untuk usaha dan dagang itu kurang laris kayak gitu-gitu. Jadi kayak waktu kalau sobat random semuanya nyimak ya kayak waktu saya ceritain tentang Kampung Gajah. Nah, sama kurang lebih kayak gitu kejadiannya. Beda lagi dengan portal menuju dimensinya bangsa Onom atau Noom gitu. Kalau kalian pernah dengar orang yang peranakan antara manusia dengan jin gitu ya. Nah, itu kan tinggal di dimensinya, dimensi transisi sendiri kayak gitulah. Nah, ada di salah satu pusat perbelanjaan di kota kita juga di sini, di Bandung. Itu tuh portalnya jelas sekali menuju dimensi itu gitu, dimensi bangsa peranakan manusia dan jin itu. Jadi orang-orang yang nggak punya garis tengah antara garis bibir ini ya,
antara hidung dengan bibir ini nggak ada filtrumnya gitu. Nah, ciri-cirinya satu itu, nggak punya filtrum atau garis batas antara hidung dengan bibir. Yang kedua, kalau mereka menggunakan baju, biasanya pilihan baju mereka itu adalah baju-baju yang warnanya genjreng dan mencolok. Jadi yang menurut kita super norak gitu. Di mereka itu emang budayanya, culture-nya pakai baju kayak gitu. Terus mereka datang ke sini biasanya nyari emas. Jadi silahkan tebak aja di kota kita ini di mana wilayah tempat jual beli emas gitu. Mereka di sini dagang emas, tapi sekalinya beli, mereka pakai ilusi juga. Jadi mereka tuh kayak beli emasnya tuh pakai daun gitu, pakai properti apa, pokoknya di kita ini mah kayak apa ya, jadi rugi aja ya yang jualannya di ini gitu, kayak dihipnotis, dibikin ilusi gitu, bahwa kayak kita nerima uang, padahal nanti pas udah dicek, itu tuh bukan uang betulan gitu, tapi daun atau potongan-potongan kertas. Dan setiap saat juga mereka datang, cuma di waktu-waktu tertentu aja. Karena ternyata dengan kedatangan kehadiran mereka di sini dan melakukan bisnis kayak gitu tuh udah ada yang waspada juga gitu, udah ada yang ngeh dan yang ngejaga juga. Jadi nggak setiap saat itu lolos gitu datang ke sini, berkala juga mereka datang ke sininya. Nggak akan tiba-tiba secara ekstrim ngerampok kayak gitu ya, nggak kayak gitu caranya. Mereka juga datang ke sininya secara smooth, cuman tadi kan disebutin ya ciri-cirinya. Menarik juga sih portal yang ada di tengah kota kita ini gitu. Ciri-ciri lainnya kalian bisa naik ke menara dan rasain dari situ. Cuman kan memang di menara tinggi kota kita juga itunya ditutup ya gitu. Jadi ya itu pakai insting kita aja dibuat jalan gitu dan ngerasain hal di luar kayak gitu. Bisa kok rada kelihatan dan kerasa banget dari situ. Ada beberapa poin juga di daerah kota kita itu, di tempat perbelanjaan yang tadi saya sebutin itu, beberapa titik di mana kita bisa ngerasain kehadiran mereka karena emang jejak energinya kuat dan beda sama manusia biasa gitu. Suka jalan-jalan ke kafe, ke resto-resto tertentu di situ gitu. Jadi bisa kok dilacak dan di ini kalau misalnya sobat random semuanya tertarik. Hanya komen, siapa tahu pernah punya pengalaman sama dengan saya kayak gini. Nah, yang satu lagi jenis portal terakhir nih yang mau saya ceritain adalah portal lintas dimensi menuju dunia arwah. Kalau yang saya pernah temuin sendiri di Bandung ada dua portal menuju dimensi arwah. Jadi yang satu ada di daerah Asia Afrika, itu sepanjang ya lumayan panjang lah ya di jalan. Nah, yang kedua adalah pemakaman di daerah dalam kaum. Di daerah situ itu, jadi secara berkala akan ada penyisiran arwah-arwah yang gentayangan atau enggak atau belum sempurna kayak gitu ya, selalu ada penyisiran oleh entitas dari bukan dari sini gitu ya, maksudnya bukan manusia gitu, entahlah entitas petugas mungkin ya kayak gitu, buat nyisirin arwah-arwah yang gentayangan, penasaran di situ gitu, malam-malam keliaran daerah situ, itu ada penjemputannya untuk proses lanjutan kayak gitu, yang pernah, saya temuin gitu. Kalau itu sih dapetnya dari astral projection, tapi waktu tidur biasa ngelusid ya, kalau sobat random semuanya pernah nyimak cerita saya yang tentang kerajaan buaya deket rumah itu, nah pernah diceritain kan gimana caranya waktu itu ngelusid kayak gitu. Nah itu dapatnya dari situ, jadi waktu pas mau disisir semuanya pas ketemu dengan saya gitu si petugasnya, "Oh jangan itu mah yang lagi jalan-jalan gitu, masih hidup," gitu. Oh ya udah akhirnya dilewat dan mereka pun, ngambilin apa, ngejemputin gitu arwah-arwah yang belum sempurna kayak gitu dan ternyata memang per minggunya itu banyak banget gitu, ketariknya tuh ke daerah situ. Entah karena apa, mungkin salah satunya adalah karena ada artefak tertentu yang ditanam di daerah situ. Kapan-kapan kita bahas ya. Oke, sobat random semua, cerita saya di episode ini dicukupkan dulu sekian. Makasih banyak udah menyimak dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Di kesempatan berikutnya, sehat-sehat semuanya. Dadah.